Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas tema 5 subtema 1 pembelajaran 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pembelajaran 6. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga apa? Ya, Persatuan Indonesia. Ayo mengamati anak-anak. Amati gambar berikut. Perhatikan, Beni dan sepupunya sedang bermain. Beni bermain di dalam rumah karena di luar nampak hujan, sehingga kaca jendela menjadi berembun. Lalu Beni menuliskan namanya di kaca. Oh ya anak-anak, sepupu adalah anak dari paman atau bibi, atau juga anak dari Pakde atau Bude. Ayo berlatih, amati gambar tersebut. Maksudnya gambar Beni dan sepupunya tadi. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Contohnya seperti ini ya. Apa yang dilakukan Beni dan sepupunya? Jawab teman, bermain bersama di dalam rumah. Atau boleh dengan pertanyaan yang lain. Sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Ayo membaca anak-anak. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kalian ingat sila ketiga? Iya betul, Persatuan Indonesia. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Beni dan sepupunya. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh lainnya? Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksa kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Nah, itulah percakapan antara Beni dan sepupunya. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang. Gambar pertama, nampak Beni sedang bertengkar dengan sepupunya. Ya, apakah itu?
sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Tidak ya. Bertengkar dengan keluarga atau dengan siapa saja itu tidak baik, makanya harus dihindari dan tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi tidak kita centang ya anak-anak. Kemudian yang kedua, Beni membantu kakak membawakan buku, ya. Nah, apakah ini sesuai dengan sila ketiga? Iya, sesuai ya anak-anak. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu termasuk hidup rukun, kasih sayang dengan anggota keluarga. Kita centang anak-anak. Oke. Nah, anak-anak, perhatikan gambar ketiga. Beni dan sepupunya bersama-sama menyiram tanaman, melakukan kegiatan yang positif, tidak saling bermusuhan. Apakah hal ini sesuai dengan sila ketiga? Iya, betul. Kita centang ya. Kemudian gambar keempat, Beni dan keluarganya makan bersama dalam satu meja makan. Mereka nampak bahagia saling menyayangi antar anggota keluarga dan hidup rukun. Apakah gambar nomor 4 ini sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila? Iya, sesuai ya. Kemudian gambar kelima, Beni dan kakak belajar bersama. Kakak Beni sering membantu Beni dalam mengalami kesulitan mengerjakan PR. Apakah hal ini sesuai dengan sila ketiga? Iya, kita centang ya, karena sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian gambar keenam, ibu memberikan hadiah boneka pada sepupu Beni. Hal ini menunjukkan kasih sayang antar anggota keluarga. Apakah sesuai dengan sila ketiga? Iya, betul. Sesuai ya, makanya kita centang. Jadi gambar ketiga, keempat, kelima, dan keenam sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ayo mengamati anak-anak, amati gambar di samping. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni hidup rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Perhatikan gambar Beni sedang bermain dengan kakaknya. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar berikut. Ya, aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu Tik-tik bunyi hujan. Ayo tirukan bersama lagu Tik-tik bunyi hujan ciptaan Ibu Sud. Ya, kita nyanyi bersama-sama anak-anak. Di situ ada lirik lagunya ya. Kita sama-sama menyanyikannya. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya
hutan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, anak-anak, selesai kita menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Kalian bisa menyanyikannya kembali. Pastinya suaranya harus lebih baik dari ibu ya. Ayo mencoba. Sepupu Beni membaca puisi tentang hujan. Dengarkan dengan seksama ya. Hujan, hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Ayo berdiskusi anak-anak, baca kata-kata berikut. Diskusikan dengan temanmu, apa maknanya. Di sini ada kata basah, lebat, berhenti, kepalang, dan tergenang. Nah, ini ibu sudah membuatkan maknanya. Perhatikan ya. Basah maknanya adalah mengandung air. Lebat maknanya deras ya. Kalau hujan lebat berarti hujannya deras atau banyak airnya. Kemudian berhenti maknanya adalah tidak diteruskan lagi, atau berhenti juga artinya atau maknanya selesai, bisa juga berakhir. Kemudian kepalang. Kepalang maknanya adalah tanggung atau terlanjur. Kemudian tergenang. Tergenang itu maknanya berhenti mengalir. Ujilah kemampuanmu, kerjakan latihan berikut. Nah, di sini ada huruf-huruf yang tidak urut ya anak-anak. Kalian harus mengurutkannya sesuai dengan kata yang ada di sebelah kirinya. Oke. Ini ada huruf B, E, L, T, A. Nah, kata yang di sebelah kirinya deras dan banyak. Nah, deras dan banyak itu adalah, iya betul, lebat. Kemudian huruf G, A, P, N, E, K, A, L adalah tanggung atau tidak cukup atau kurang. Nah, kalau disusun akan menjadi sebuah kata apa? Ya, kepalang ya. Lanjut, N, E, G, G, R, A, N, E, T. Ya, kata yang di sebelahnya adalah terhenti mengalir. Apa itu terhenti mengalir? Ya, bagus, tergenang. Kemudian, kata yang diacaknya adalah, atau huruf yang diacaknya adalah H, A, S, B. Mengandung air. Apa itu mengandung air? Iya, berarti basah. Kemudian, huruf berikutnya yang harus kita susun terdiri dari T, H, E, B, R, I, N, E. Kemudian di sebelah kirinya ada keterangan tidak bergerak. Itu berarti, iya betul, berhenti. Bagus ya.
Ayo menulis, buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan alam. Perhatikan pilihan katanya. Nah, ini Ibu sudah buatkan puisinya anak-anak, karya Ibu sendiri. Judulnya adalah Alamku. Alamku. Betapa indahnya alam ini. Laut berombak-ombak, awan berarak-arak. Udara segar menyentuh kalbu, menghias rindu. Rindu akan kampung halaman. Rindu akan masa kecilku, penuh dengan tawa dan canda. Merdunya suara burung bernyanyi, dan cerianya kumbang dan kupu-kupu menari, menambah kekagumanku pada Sang Pencipta. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris atau mistar? Apakah meteran? Ya, seperti pada gambar. Kemudian, adakah jangka sorong? Seperti pada gambar. Kemudian, adakah mikrometer skrup? Ya, mungkin di antara kalian ada juga yang memiliki, ada juga yang tidak memiliki. Baiklah, kita lanjut ke percakapan antara Benny dan sepupunya. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, itulah percakapan antara Benny dan sepupunya, dan juga di sini Ibu sudah memberikan contoh gambar alat ukur panjang. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Nah, di sini ada jendela ya, anak-anak. Nah, cara mengukur panjang jendela dengan apa? Dengan penggaris, atau dengan meteran, atau dengan yang lainnya? Ya, dengan meteran. Karena panjang jendela melebihi panjang penggaris. Jadi, alat yang sederhana yang bisa kita dapatkan adalah dengan meteran. Kemudian yang kedua, di sini ada pintu, ada juga kipas angin. Nah, Ibu contohkan yang kipas angin ya. Nah, untuk mengukur tinggi kipas angin, alat ukur yang digunakan adalah, ya betul, meteran ya, karena lebih tinggi atau lebih panjang dari penggaris, maka kita menggunakan meteran. Nah, sekarang gambar yang ketiga adalah batang dari kipas angin. Mau kita ukur panjangnya atau tingginya, berarti harus menggunakan apa? Ya, meteran ya. Kemudian gambar keempat, batang dari sapu ijuk. Nah, kita mau mengukur tingginya, berarti menggunakan, ya betul, meteran juga ya. Selanjutnya, gambar kelima dan keenam. Perhatikan, gambar kelima adalah pintu rumah. Bagaimana cara mengukur panjang pintu rumah? Ya, dengan meteran. Kemudian, gambar 6, ini ada dua gambar. Ibu pilih gambar figura foto yang ada di dinding ya. Yang satunya adalah kaca ya. Kita ambil yang figuranya. Nah, untuk mengukur panjang figura itu menggunakan penggaris ya.
karena bisa diukur dengan penggaris, tidak terlalu panjang. Nah, untuk gambar nomor 7 dan nomor 8. Perhatikan gambar nomor 7 adalah kotak ya. Nah, kotak ini diukur panjangnya menggunakan penggaris karena kotaknya tidak lebih panjang dari penggaris. Maka kita gunakan penggaris saja ya. Kemudian yang gambar ke-8 adalah pagar rumah. Nah, pagar rumah ini kita ukur menggunakan apa panjangnya? Ya, menggunakan meteran. Karena lebih panjang dari penggaris, jadi kita gunakan meteran. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Kamu telah belajar tentang puisi tentang alam. Diskusikan bersama orang tuamu bagaimana cara menulis puisi. Nah, anak-anak, Ibu sudah selesai membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kalian hebat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda di dalam belajar. Semoga apa yang telah saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.